Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita tentu memulai aktivitas yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang kemudian memberikan berbagai nikmat kepada kita. Termasuk malam ini cerah. Biasanya kalau malam Minggu saya tuh kepinginnya hujan. Kalau hujan biar tidak ada maksiat atau berkurang karena pada di rumah masing-masing. Cuma sekarang udah pakai mobil juga, San. Jadi di mobil pun ternyata maksiat, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita, menghadirkan kita di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, di Masjid Darul Islah. Maka ini adalah sesuatu nikmat yang harus kita syukuri. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk tetap istiqomah dalam ketaatan di saat banyak manusia saat ini lupa bahwa setiap amal itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemudian salat dan taslim kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Jazakallahu khairan. Tadi Ustaz Hafiz sudah membuka ya. Alhamdulillah. Jadi saya cuma nyampein dikit-dikit aja nih, Ustaz. Karena tadi sudah dibuka guru kita, ya nanti mungkin lebih banyak ditanya jawab. Anda mencoba mencari dulu kira-kira apa yang kita bisa tambahkan. Karena tadi sebenarnya sudah bisa dibilang semua ya disampaikan oleh beliau. Jadi coba saya tambahkan perspektif yang berbeda, gitu ya. Membahas tentang akhlak itu sebenarnya dari sisi nilai tidak pernah berubah. Itu hal yang harus kita pahami ya, ayah bunda, bapak ibu, teman-teman semua. Jadi secara nilai, baik itu di zamannya Nabi maupun di zaman hari ini, tadi kan judulnya digitalisasi ya, atau di era digital gitu ya. Secara nilai tidak berubah. Ibadah pun demikian. Kalau dulu mungkin Nabi sholatnya tidak pakai keramik, sekarang sudah pakai keramik, sudah pakai terpal dan sebagainya macam sejadah, tapi tetap namanya sholat. Kita makan, dulu Nabi tidak pernah makan namanya pizza, gitu ya. Tidak pernah makan apa kalau di Batam, mie tarempa, gitu ya. Dulu gandum ya dan sebagainya. Tapi dari sisi nilai tetap sama, namanya makan. Maka kalau kita melihat dari seluruh af'al perbuatannya Nabi SAW, itu sebenarnya secara nilai ya kita convert dengan hari ini tidak ada yang berubah, termasuk urusan akhlak. Nah, akhlak itu apa gitu ya? Saya coba dari definisinya dulu. Jadi akhlak itu asal katanya adalah khuluqan. Apa itu? Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Jujur bisa dilihat tidak? Tidak bisa Pak ya, Bu ya. Amanah bisa dilihat tidak? Tidak bisa dilihat. Tapi kalau yang sifatnya bisa dilihat oleh mata manusia namanya khalqun. Nah, penciptanya namanya Al-Khaliq, gitu ya. Nah, maka akhlak ini secara mata zahir tidak bisa kita lihat penampakannya. Nah, lalu apa bedanya akhlak di dalam Islam ketika dulu Nabi SAW belum dapat wahyu dengan setelah dapat wahyu? Nah, itu sebenarnya ada pembahasannya, namanya bab ta'assi bi af'ali Rasul atau ta'assi bi amalin Nabi. Ini sebenarnya secara definisinya lebih kurang sama, meneladani ya
bagaimana kepribadiannya Rasul. Kalau mau lengkap bisa nanti baca kitab, kalau tidak salah, Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Nabi Muhammad. Saya punya kitabnya dan juga syarahnya dari Syekh Abdul Razak. Jadi di situ dijelaskan. Nah, jadi perkara akhlak ini sebenarnya kalau kita lihat ketika Nabi SAW itu sebelum diangkat sebagai Rasulullah dengan setelahnya, apa perbedaannya? Nabi sebelum diangkat sebagai Rasulullah, ya, Nabi Muhammad SAW itu sudah dikenal sebagai Al-Amin. Ya, apa itu Al-Amin? Yang sering kita dengar ya, orang yang dipercaya. Kalau tidak salah berapa minggu lalu saya ngisi di sini ya, di masjid ya, kita juga baca menjelaskan tentang Al-Amin itu yang membuat salah satu hal yang membuat Khadijah itu akhirnya tertarik dengan Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Rasulullah. Lalu apa bedanya dengan setelah menjadi Rasul? Nah, ini yang harus kita pisahkan gitu. Nah, kita mulai dari satu dalil tadi sudah dibacakan guru kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya. Dan sungguh ya, karena telah ada atau dahulu telah ada lakum bagi kalian Rasulullah, ya, sebagai uswatun hasanah. Jadi karena dimaksud di situ biasa kalau di dalam bahasa Arab karena yakunu kun, ya, artinya telah terjadi atau terjadi. Misalnya ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, karena di situ dimaksudkan adalah telah ada sejak diutusnya Rasul hingga hari ini, hingga yaumil kiamah, Rasulullah sebagai uswatun hasanatun. Jadi tidak ada istilahnya 10 tahun lagi anak kita menjadikan teladannya bukan Nabi, itu nggak ada alasan. Atau generasi kita, cucu kita, cicit kita, ya, menjadikan selain Nabi uswatun hasanah, itu tidak ada. Kenapa? Karena mulai dari zaman dulu hingga hari ini, hingga di masa depan, yang namanya uswatun hasanah kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus uswatun hasanah. Apa yang dimaksud dengan uswatun? Kalau bahasa gampang kita, teladan, ya kan, rujukan. Tapi uswatun itu sebenarnya katanya atau pemaknaannya kalau dari sisi qiraatnya adalah teladan yang sifatnya meluas dari segala aspek. Tadi disebutkan oleh guru kita bahwa Nabi itu bu'istu mu'alliman, diutus sebagai guru. Betul, beliau juga sebagai guru. Sebagai apa lagi? Pemimpin pasukan. Di perang Al-Ahzab, di surah Al-Ahzab, ya, perang Khandaq itu, kemudian perang Uhud dan sebagainya. Ya, Rasulullah sebagai amirnya. Sebagai suami, ya, Rasul juga sebagai suami. Pengusaha nih, sebagai pedagang, sebagai pengusaha. Usaha beliau itu bukan usaha kecil, Ustaz, ya, tapi apa? Ekspor impor. Kalau kita paling jualan apa? Cilok gitu ya. Seblak gitu ya. Rasulullah itu ekspor impor, bayangkan. Ya. Jadi uswatun itu meluas keteladanannya. Sehingga siapapun ayah bunda makan Allah mengikuti beliau, mencontoh beliau, maka orang yang mencontoh beliau itu akan menjadi teladan pula. Tetapi bukan uswah namanya. Di bawahnya sedikit, namanya qudwah. Tapi kalau Nabi itu uswah, yang mengikuti Nabi menjadi teladan. Makanya kadang kita kalau ngaji sering kemudian kita santri kita ngomong, ya, kiai kami ini teladan kami. Iya kan ya? Teladan dimaksud itu qudwah. Tapi kalau uswatun hasanah hanya Nabi SAW, termasuk dalam perkara apapun, ya, di dalamnya akhlak, ya, akhlak Nabi SAW. Nah, lalu bagaimana seharusnya akhlak di dalam Islam itu? Akhlaknya Nabi tadi, kira-kira wajib gak kita ngikutin akhlaknya Nabi, Bapak Ibu? Wajib gak kira-kira kita ngikutin akhlaknya Nabi? Wajib. Ada yang bilang sunnah? Nah, kalau kan ada teman-teman kita yang bilang semuanya sunnah gitu. Dari ayat tadi, ya, kita sudah tahu bahwa
ittiba Rasulullah, ittiba Rasul, mengikuti Nabi itu wajib. Kita sebagai muttabi', beliau muttaba yang diikuti. Apa dalilnya Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka bagaimana cara mencintai Allah tadi? Ikuti aku, fattabi'uni, yang maksud di situ apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah. Jadi syarat untuk mendapatkan cintanya Allah, jawab syaratnya adalah fattabi'uni. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diikuti, apa akibatnya atau apa dampaknya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita dan mengampuni kita. Itu termasuk dalam akhlak. Apa akhlak Nabi itu? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran itu dibaca dan diterapkan. Maka membaca Al-Quran hukumnya bukan wajib, sunnah. Tapi menerapkan isi Al-Quran hukumnya wajib. Kadang-kala ini agak bersebelahan atau kebalik nih, Ustaznya kan ya. Membacanya wajib, menerapkannya nggak mau. Ayat Al-Ahzab tadi, ayat 21 itu diturunkan. Pernah nggak kawan-kawan berpikir kenapa kok disuruh Al-Ahzab? Kenapa nggak disuruh Muhammad? Yang jelas-jelas nama suruhnya Muhammad. Kenapa di Al-Ahzab? Ternyata itu adalah teguran, peringatan bagi orang-orang munafik yang mereka melarikan diri ketika melawan pasukan Ahzab. Makanya, apa kata Allah? Telah ada pada diri Nabi kalian itu uswatun hasanah. Artinya apa? Perkara yang mudah, perkara yang susah, beliau adalah uswatun hasanah. Jangan kalian disuruh makan pakai sunnah Nabi, disuruh jihad gak mau pakai sunnah Nabi. Jangan kalian lari dengan alasan rumah belum dikunci, anak ditinggal, istri ditinggal, apalagi peliharaan belum dimasukin ke kandang, macam-macam tuh. Maka Allah tegur mereka. Nah, jadi kita harus juga memahami kenapa kok disuruh Al-Ahzab nih, kenapa nggak disuruh Muhammad. Saya kepikiran juga, makanya saya cari tahu. Ya, karena kebetulan karena kami ini pendidik, jadi kadang santri itu nanya, ini apa nih Ustaz Asbabun Nuzul ya? Kita harus tahu. Akhirnya kita cari tahu gitu ya, dapatlah tadi. Nah, akhlak Rasulullah itu apa? Al-Quran. Apa yang diperintahkan Quran, itulah yang dilakukan Nabi. Jujur kita kepada orang, jujur itu bukan karena asas manfaat, karena ingin kita dipuji, bukan Bapak Ibu. Kalau jujur saya dipuji, berarti kalau nggak jujur, bohong. Kalau nggak dipuji, bohong. Pernah nginap di hotel bintang 5? Saya pernah nginap. Belum pernah. Bintang 3 lah minimal saya. Bintang 3 atau bintang 4 gitu ya. Di depan sudah ada penerima tamu dengan senyumnya, ya kan ya? Dengan apa tuh namanya, gesturnya yang sangat-sangat membuat kita itu tertarik masuk. Assalamualaikum Bapak Ibu, kalau dia hotel yang syar'i gitu ya, atau hotel-hotel yang islami. Atau silakan Bapak Ibu masuk. Itu bagian daripada akhlak. Nah, pertanyaannya kira-kira dia berbicara dengan lembah lembut dalam hal menyambut tamu itu karena Allah atau karena kerjaan? Karena kerjaan, bukan karena Allah. Maka itu tidak termasuk akhlak yang mendapat pahala tadi. Harusnya kenapa kita santun, kenapa kita lembut? Bukan karena manusia, tapi karena Allah yang memerintahkan. Itulah bedanya akhlaknya Nabi sebelum Islam dengan setelah Islam. Beliau tetap memegang amanahnya tadi, jujurnya tadi, tapi karena perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Jadi kimahnya itu berubah. Bukan lagi nilainya karena dipandang manusia, tapi karena dipandang Allah. Kalau begitu bisa kita aplikasikan dalam akhlak kita hari ini Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah mau era digital, apalagi era society 5.0 atau era yaumil kiamah kurang seminggu, tetap kita akan menjadi orang yang berakhlak sesuai dengan akhlak Islam. Jadi ketika kita meneladani Nabi, tentu kita juga meneladani akhlak beliau, tapi ingat, bukan cuma akhlak. Karena fattabi'uni maknanya adalah seluruhnya.
bukan cuma akhlaknya Nabi SAW kita ikutin. Nah, itulah kemudian wujud dari ittiba'ur Rasul atau mengikuti meneladani Rasul yang sesungguhnya. Nah, bagaimana caranya? Ngaji. Gimana caranya? Belajar. Mana akhlak Nabi yang diperintahkan Allah, mana kemudian keseharian Nabi yang memang khusus untuk Nabi dan sebagainya kita harus pelajari. Nah, itu sampai berapa menit? Cukup? Itu saja mungkin. Ya, untuk prolog nanti bisa dilanjut lagi untuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga apa yang telah disampaikan beliau menambah wawasan kita cukup bagus. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya dari Ikhwan dulu. Ada yang mau bertanya atau dari Ahmad juga nggak apa-apa. 1-2 pertanyaan. Iwan nggak ada. Ahmad nggak ada. Apa ada yang mau bertanya? Dari Ahmad dulu mungkin. Kalau ada yang masih ragu-ragu tentang apa yang disampaikan atau ada kayak ngebatin nih, aduh gimana sih akhlak Rasulullah tapi nggak sesuai dengan kehidupan saya nih. Kira saya mau nanya dengan Ustaz bagaimana solusinya ya. Mungkin ada yang mau bertanya dari Ahmad dulu atau dari Ikhwan? Ini udah paham semua ya? Atau dari Ustaznya yang bertanya nih? Tidak. Masya Allah. Masya Allah. Jemaah online nggak ada juga. Ada yang mau bertanya? Jemaah online. Atau anak saya bertanya boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW era yang penuh fitnah ini ya Ustaz ya. Terkadang kan kita sudah berusaha melakukan yang Nabi ajarkan, cuman terkadang kayak kita tuh memiliki yang kayak lingkungan atau kayak circle itu yang kayak yang dibilang Masya Allah banyak kali kayak ada keburukannya dia gitu. Cuman karena kita masih ingin kayak berteman Ustaz, jadi kita masih bertahan di situ sembari kita juga mengingatkan. Cuman terkadang ketika kita mengingatkan kita kalah juga nih Ustaz. Sudah kita hampir lagi kayak mereka, cuman balik lagi ke niat kita gitu. Mungkin dari Ustaz solusinya bagaimana Ustaz? Apakah kita tetap melanjutkan pertemanan kita di circle yang itu atau kita mencoba lingkungan yang baru atau circle yang baru Ustaz? Circle Ustaz. Bismillah. Mantap, pertanyaannya luar biasa nih. Pertama saya jawab dari makalahnya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitab Sajarah Berma'arif. La yasruqul haqqa li ajlil batil. Jangan kamu tinggalkan kebaikan, yang hak jangan ditinggalkan hanya karena bercampur dengan yang batil. Ini selalu saya jadikan patokan untuk berteman kepada siapapun. Jadi kita punya prinsip itu yang kita pegang. Jadi mau berteman sama penjudi, berteman sama siapapun, tapi itulah pintu masuk kita nanti akan bisa mengajak dia. Tapi memang betul perlu disadari bahwa iman kita ini iman warisan. Yang namanya iman warisan ini naik turun hilang timbul. Naik turun hilang timbul. Kalau saya berteman dengan siapapun, tapi tetap pegang prinsip, la yasruqul haqqal ajil batil. Tetap berteman supaya nanti ada momennya di mana dia itu dengar itu. Tapi kalau lagi menang-menangnya dia nggak mau dengar. Nah, kemudian untuk kita. Kemudian untuk cara mengingatkan bagaimana? Kata Nabi dari hadis riwayat Said Al-Khudri, man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang lihat kemungkaran. Jadi ra'ah di situ dalam gramatikal bahasa Arab
Alfiyah, bait Alfiyah, itu dikatakan ro'ah itu bisa bermakna alima. Jadi tidak mesti melihat. Kalau kita mengetahui ada kemungkaran, langkah pertama cegah dengan tangan. Cegah dengan tangan ini maksudnya bukan berarti kita harus pukul, enggak. Kalau cegah dengan tangan, kami diajarkan oleh Syekh Salim Al-Husaini, kata beliau, kalau ada orang mabuk, cegah dengan tangan, buang minumnya, tapi jangan hancurkan botolnya. Kenapa? Karena botol itu masih bisa dijual untuk yang lain. Bukan botolnya yang salah, tapi minumnya yang salah. Sampai sebetulnya itu para ulama mengajarkan bagaimana cara berdakwah. Nggak bisa dengan tangan, takut dia tersinggung, maka dengan lisan. Ada kondisi-kondisi memang yang kita nggak bisa mengucapkan dengan lisan, maka ingkar dalam hati. Ketika kita ingkar dalam hati, tidak ridho dengan kemaksiatan orang lain, arido bil maksiyah, rela dengan kemaksiatan yang dilakukan orang lain, kita juga jatuh dalam kemaksiatan. Maka ketika kita mengingkari dalam hati, udah gugur kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kalau kita ingatkan, resikonya bisa lebih besar. Ada orang buat dosa kecil, kita ingatkan malah menjadi dosa yang lebih besar. Contoh misal, kita lagi ngumpul sama circle tadi, azan kumandang, ayolah sholat, tunggu bentar lagi login misalnya kan, lagi suruh-suruhnya, yang satu pakai panis, satu pakai itu, lagi suruh-suruhnya ini kan. Terus kita bilang, jangan tunda sholat karena mati nggak tahu kapan waktunya. Terakhir karena dia emosi, akhirnya dia mencaci maki Allah. Yang tadi dosanya menunda sholat bisa jadi dosa besar, ya, jatuh jadi dosa kufur, mencaci maki Allah. Memang ada kondisi yang jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang niatnya baik tapi dengan cara yang tidak baik, akhirnya orang berbuat dosa gara-gara kita dosa yang lebih besar. Jadi kebaikan itu harus disampaikan dengan cara yang baik juga. Kalau kita mau ngasih durian, kasih yang terbaik, jangan dilempar ke kepalanya. Ini kebaikan memberikan tidak dengan kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang ditolak hanya karena cara penyampaian yang tidak tepat. Jadi begitu solusinya. Tetap berteman, kemudian cara dakwahnya lihat kondisi, lihat sikon. Tetap pegang prinsip hidup di atas jalur fikih. Nah itu jawaban dari Ustadz apa? Jawaban dari senior. Kita mau dengar jawaban dari kiai. Mungkin ada koreksi. Muka bimanya saja. Oke, sekolah besar. Ada satu hadis ya Nabi ini di dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim ya, wa asalibuhu fi ta'lim karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala. Jadi sebenarnya ini hadisnya mungkin di beberapa kitab juga ada. Ada satu ketika sahabat Nabi itu ketika sholat bersama dengan Rasulullah. Ini kaitannya dengan mengoreksi tadi ya, lanjutan dari Ustaz Hafiz. Ketika sholat bersama Rasulullah, ya, kemudian ada seseorang dari jamaah itu yang bersin, ya, maka kemudian sahabat tadi spontan mengatakan yarhamukallah, lagi sholat. Ini kan nggak boleh, ya kan? Maka tatkala selesai sholat, pandangan sahabat-sahabat yang lainnya tertuju kepada sahabat ini yang mengucapkan yarhamukallah tadi. Pandangannya bukan pandangan biasa, tapi pandangan pandangan sinis. Sambil kemudian tangan mereka itu menempa-nempa paha mereka. Ya kalau kita mungkin apalah kerjaan orang ini gitu ya, kesal gitu. Nah, saking kesalnya. Kemudian Nabi ya setelah selesai sholat tadi memanggil sahabat ini. Bagaimana cara Nabi mengoreksi sahabat ini? Nah, ini sangat penting sekali. Apa kata Nabi SAW? Ya, tidak menyebut nama orangnya, tidak menyebut kemudian nama kesalahannya, ya. Dan juga sahabat ini bersaksi dengan apa nanti yang dikatakan Nabi. Saya belum pernah melihat seorang pendidik sebelumnya dan sesudah beliau yang lebih baik pengajaran daripada Nabi SAW. Apa kata Nabi untuk mengoreksi sahabat tadi? Sholat itu
tidak ada perkataan manusia di dalamnya kecuali takbir wa tasbih wa qiraatul Quran atau bacaan Quran. Selesai. Begitu cara Nabi menasihati. Tidak pakai nyebut namanya, kesalahannya, tidak juga mendukung yang mengolok-olok tadi, cuma disampaikan kebenarannya. Nah, jadi sebenarnya dalam kaitannya ketika kita misalnya di masyarakat, ya, betul tadi kata Ustaz Hafiz, niatnya benar, tapi juga caranya harus ahsanu, dengan yang terbaik, ya. Bahkan kalau dalam surah Al-Mulk itu disebutkan ahsanu amala, dengan kemudian amal yang terbaik dalam hal apapun, perkataannya, ya, perbuatannya. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam saja. Nah, itulah tadi kaitannya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadi kalau tidak sanggup dengan biyadihi, dengan kekuatan, dengan tangan, atau bilisanihi, dengan ucapan, maka ya dengan biqalbihi, menjauhkan diri dari kemaksiatan tadi. Nah, tapi tentu tidak menghilangkan khitab dakwah atau khitab amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jangan salah, berarti kita biarin aja nih. Yang penting kita nggak maksiat, nggak boleh juga. Gitu. Makanya kemudian kita harus juga memahami tetap dakwah nasihat itu wajib hukumnya, karena di situ kan untuk orang beriman. Siapapun yang termasuk orang beriman maka kena ayat tadi, ya kan? Ketika melihat sebuah kemungkaran, man ra'a minkum munkaron tadi, maka dia harus mencegahnya dengan falyughayyiru biyadihi atau wa bilisanihi atau dengan tadi qalbihi tadi. Ya, itu mungkin tambahnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mungkin ada dari akhwatnya yang mau bertanya atau ikhwannya? Ada yang mau bertanya? Akhwat? Ada yang mau bertanya? Atau saya bertanya lagi boleh? Satu lagi. Mungkin yang terakhir mungkin. Syukran. Tafadhol. Sudah. Mungkin agak sedikit beda dari tema, nggak apa ya saya. Saya kemarin ada ngelihat kayak suatu postingan ini, dia tuh bilangnya Jasan terputus. mengapa bahasanya Allah itu ketika Allah menyukai seorang hamba, maka yang diberikannya itu ujian gitu. Kenapa nggak diberikannya itu bahagia gitu? Kenapa ketika Allah mencintai hambanya, dia diberikan ujian. Sedangkan ketika hambanya itu diberikan ujian, kadang hambanya itu merasa kayak, apakah ini benar-benar ujian buat saya? Apakah saya mampu nggak sih sebenarnya melakukan ujian ini? Kadang saya ingin menyerah dengan ujian ini, cuman kata Allah, ketika Allah mencintai hambanya, ini akan memberikan ujian gitu. Kenapa bahasa Allah itu begitu, Ustaz? Kenapa ketika tidak Allah menyukai seorang hamba, kenapa tidak diberikan kebahagiaan untuk nasib itu, Ustaz? Syukran. Mungkin dari Ustaz. Ganti ya. Coba ya, Ustaz. Bismillah. Nah, itulah bukti adilnya Allah. Bukti adilnya Allah. Karena dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Makanya di dunia ini semua yang kita miliki itu ujian. Semuanya. Harta ujian, tidak punya harta juga ujian. Bagaimana menyikapinya? Yang punya harta ujiannya harus syukur. Yang nggak punya harta ujiannya sabar. Di dalam hadis Imam Muslim, dikatakan di situ Rasulullah bersabda begini, kalaulah seandainya, sebentar, kurang lebih begini hadis Nabi. Orang kafir itu, al-kafir yut'amu bihasanatihi fid dunya. Orang kafir itu diberi makan oleh Allah karena kebaikan-kebaikannya di dunia. Kebaikan orang kafir itu dibalas cash langsung oleh Allah di dunia. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Ini bukti adilnya Allah. Bahkan orang yang durhaka kepada Allah pun masih diberi kebaikan.
Ketika kita mendapatkan cintanya Allah, hadiahnya adalah kebahagiaan yang tidak ada habisnya, selama-lamanya hadiahnya surga. Untuk hadiah surga, ya, kita hanya diuji paling lama 60 tahun. Kalau mau ujian ringan, jangan cari surga, cari kipas angin. Kalau kipas angin cuma 3 kuis. Kalau mau sepeda, sebut nama-nama ikan, ya kan? Itu aja. Tapi kalau mau hadiah surga, nggak bisa cuma sebut nama 5 ikan. Jadi itulah bahwasanya kita orang beriman ini di dunia ini adalah ujian bagi kita. Hari ini kita nggak tahu nih manfaat sholat, manfaat yang lain-lain. Sama seperti itu, seorang bayi di rahim ibu nggak tahu manfaat anggota tubuh. Kapan tahunya? Ketika nanti kita di akhirat baru tahu manfaat sholat. Seperti kita sekarang baru tahu manfaat anggota tubuh di rahim, nggak ada manfaat. Nah begitu kurang lebih. Unik juga memang ya, kenapa kok diuji gitu ya. Nah, saya pernah dengar ceramah dari, mungkin Ustaz Hafiz juga tahu ya, Ustaz Dr. Mustafa Umar. Nah, pasti beliau tahu karena satu daerah atau satu asal mungkin ya tadi ya, tentang nikmat, kemudian rezeki dan juga berkah. Nah, jadi belum tentu ketika kekayaan ya, kemudian kemudahan apapun itu adalah bagian daripada berkah. Belum tentu Allah memberkahi seorang manusia dengan memberikannya kekayaan, atau mungkin pasangan yang soleh-soleh dan sebagainya, atau mungkin tidak pernah diuji. Nah, kadangkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia, khususnya orang-orang beriman itu. Satu yang harus kita pahami ya, ujian tersebut pasti dia bisa lakukan, dia bisa hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu harus kita paham. Keyakinan kita bahwa Allah tidak akan menguji kita sebagai hamba di luar dari kemampuan. Kemudian kedua, kalau kita mau melihat kira-kira ujian ini tanda Allah cinta, ya, cobaan misalnya, atau tanda Allah murka misalnya, azab. Maka yang kami pahami, lihat amalan dia sebelumnya. Kalau dia orang yang ahli dosa, tidak bertobat, maka ketika datang ujian tadi adalah azab. Tapi kalau dia adalah orang yang taat, tidak pernah tinggal sholat 5 waktu, senantiasa puasa, diuji, dicoba, maka itu adalah ujian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kisi-kisinya. Ya. Tadi saya mau kemarin, Ustaz, ke akhir Roma, kalau nggak salah. Itu keluar dari rumah, tiba-tiba ban mobil bocor. Baru keluar 1 menit. Akhirnya saya bilang ke beliau, Ustaz, izin telat, ban mobil bocor. Sampai ke sini ternyata masih akhirnya nggak jadi telat, malah saya dulu yang sampai tadi. Padahal ekspektasi saya, waduh telat nih. Tapi nggak mau, ada Ustaz Hafiz, saya pikir gitu ya. Ternyata sampai di sini masih sepi, alhamdulillah. Nah, kempes bocor, tapi karena kebetulan bannya tubeless jadi gampang cepat. Nah, biasa kita tuh kan ini ya, punya semacam forecasting gitu ya. Ini berarti Allah uji saya nih, Allah lagi lagi coba saya. Nah, maka apakah ujian tadi termasuk yang karena kita cinta kepada Allah atau Allah cinta kepada kita, atau karena ujian atau cobaan karena kita dimurkai Allah? Nah, itu dari apa? Dari kemudian aktivitas sebelumnya. Kemudiannya begitu. Jadi kalau misalkan manusia hidup di bumi, tidak mungkin tidak diuji, pasti diuji. Dan semua itu ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Lajang, ujian. Menikah, ujian. Istri 1, ujian. Istri 2, ujian. Semua itu adalah ujian. Gitu ya. Nah, jadi fokus kita itu bukan menerka-nerka Allah pingin apa. Sebenarnya jangan ke sana. Karena ilmu Allah itu kita nggak pernah ada yang tahu. Yang bisa kita fokuskan adalah
reaksi kita ketika Allah uji, kita mau apa? Kita tetap taat dengan ujian tadi sehingga kita menang, atau di situ akhirnya kita bermaksiat kepada Allah. Itu sebenarnya lebih utamanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah telah tiba di akhir pengunjung ya. Mungkin sebelum kita tutup kegiatan santai malam ini, Ustaz Hafiz boleh memimpin doa Ustaz? Doa menutup. Sebelum kita berdoa kepada Allah, sama-sama kita hadirkan Al-Fatihah untuk kita semua, orang tua kita, mudah-mudahan kita istiqomah dalam agama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Antal musta'an wa 'alaikal balagh. Ighnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa man hawlana min hafizina al-Qur'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya paling suka kalau disuruh doa cepat doanya. Itu doa. Alhamdulillah telah berakhir kegiatan salat malam kita ini. Semoga apa yang telah disampaikan para ustaz kita menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Kita lebih tahu bagaimana meneladani sifat Rasulullah SAW. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis yang artinya begitu. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, maka hendaklah ia berilmu. Semoga teman-teman semua senantiasa istiqomah dalam mencari ilmu. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.